warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang yang nantinya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari MK Kodifikasi terkait sistem reproduksi dan genetorinari. Perkenalkan, saya sendiri Yogi Triatmo Oli sebagai moderator dan teman saya Febrianti Panio sebagai pemateri pertama. Saya Fitri Ramdhani Amararo sebagai pemateri kedua. Saya Ahmad Fajido Mili sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk pemateri pertama langsung saja dipersilakan. Oke, jadi berdasarkan materi kami yaitu fisiologi gametogenesis. Sebelum masuk pada inti materi, saya akan membahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan fisiologi. Jadi fisiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi dari organisme makhluk hidup itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk gametogenesis. Jadi gametogenesis itu adalah sebuah proses pembentukan gamet atau sel kelamin, yang mana kita ketahui untuk sel gamet ini terdiri dari gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan itu sendiri dihasilkan oleh testis dan gamet betina dihasilkan oleh ovarium. Nah, untuk gametogenesis ini terdapat dua jenis pembelahan, yaitu ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Untuk pembelahan mitosis itu pembelahan yang sel dari bentuk menjadi diwarnakan, tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Contohnya itu seperti apabila ada sel tubuh kita misalnya yang luka, itu akan terjadi proses penggantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu adalah pembelahan sel dari bentuk menjadi katakan dengan adanya reduksi kromosom. Contohnya pembelahan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia. Jadi di sini ada oogenesis. Jadi oogenesis itu berasal dari bahasa Latin yang mana untuk oocyte dan genesis. Oocyte artinya sel telur, sedangkan genesis adalah artinya pembuatan. Jadi bisa diartikan bahwa oogenesis itu adalah proses pembuatan sel telur. Nah, oogenesis ini dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Tujuan utama dari oogenesis ini adalah untuk membentuk oogo dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita yaitu ada ovarium dengan fungsi utamanya menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, pada proses ini menghasilkan satu ovum fungsional. Selanjutnya di sini ada tahapan dari oogenesis. Jadi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama pada fase pembelahan dan pembedaan. Proses ini melibatkan mitosis yang merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet identik dalam organ reproduksi wanita. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, yang mana ovarium atau sel inti ini akan matang dan bermitosis atau melakukan pembelahan menjadi oosit primer atau sel telur yang lebih besar. Jadi oosit primer itu sel telur yang lebih besar. Selanjutnya oosit primer ini nantinya akan terbelah menjadi dua bagian untuk menghasilkan oosit sekunder yang merupakan hasil dari pembelahan. Masuk pada fase yang kedua yaitu ada fase perkembangan. Jadi pada fase ini pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis itu mengalami perkembangan pada bagian sel sitoplasma, yang mana itu berisi zat yang diperlukan untuk pembentukan sel telur. Nah, jadi oosit yang memiliki banyak sitoplasma itu lebih besar ketika yang tidak memiliki sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil ini bernama badan keluar pertama. Ini oosit yang tidak memiliki sitoplasma, artinya lebih kecil dari oosit yang banyak sitoplasmanya. Selanjutnya pada tahap ketiga ada fase pematangan. Jadi setelah pada fase pematangan, oosit akan terkumpul di folikel, yang mana ini merupakan sel yang bertindak sebagai induk bagi oosit. Nah, folikel ini akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang memungkinkan oosit untuk mengembang dan matang. Selanjutnya, oosit akan dilepaskan ke kandung melalui saluran bawah. Masuk pada fase keempat yaitu fase implantasi. Jadi oosit yang dilepaskan akan dibawa oleh sperma ke saluran uterus. Nah, jadi di sini ada hormon-hormon yang mempengaruhi oogenesis. Yang pertama itu ada hormon folikel stimulatif, yang mana fungsinya ini merangsang pertumbuhan sel-sel folikel dalam ovarium. Kemudian ada hormon luteinizing dengan berfungsi untuk merangsang proses populasi atau pelepasan sel telur dari
3. Nah, selanjutnya ada hormon estrogen, yang mana fungsinya ini untuk meningkatkan karakteristik kelamin sekunder pada wanita. Yang selanjutnya ada hormon progesteron, berfungsi untuk menyebabkan dinding endometrium, yaitu lapisan rahim, dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya masuk pada ovulasi. Jadi maksud dari ovulasi itu adalah masa ketika ada satu sel telur yang telah siap untuk dibuahi oleh sel sperma di saluran telur yang terjadi 1 bulan sekali. Nah, proses ini terjadi ketika folikel telur pada ovarium pecah dan melepaskan satu telur yang sudah matang ke dalam fallopi agar dapat dibuahi oleh sel sperma. Nah, proses ovulasi ini akan dimulai saat hipotalamus atau kelenjar hipotalamus yang terdapat di bagian otak, yang mana itu berfungsi untuk menghasilkan hormon, melepaskan gonadotropin releasing hormon atau hormon GnR yang dapat merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon follicular stimulating dan hormon luteinizing. Selanjutnya ini organ reproduksi pada wanita yang berperan ketika proses ovulasi terdiri dari rahim, ovarium, tubakul, dan fallopi. Yang pertama adalah ovarium. Jadi ovarium itu adalah kandung sel telur yang berada pada sisi kiri dan kanan rongga panggul, tepatnya di sebelah rahim bagian atas. Nah, fungsi dari ovarium ini adalah untuk memproduksi hormon progesteron dan estrogen, kemudian dihasilkan ovum atau sel telur yang dibutuhkan untuk pembuahan. Selanjutnya ada organ tuba fallopi. Jadi tuba fallopi itu adalah sepasang saluran yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Fungsinya ini untuk membawa ovum ke bagian uvula hingga ke bagian rahim. Selanjutnya sel telur yang telah dikuasai akan berpindah ditanam pada lapisan rahim. Masuk pada organ rahim atau yang disebut uterus. Jadi rahim ini adalah bagian rongga reproduksi wanita yang memiliki rongga dan bentuknya mirip. Rahim menjadi rumah untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dengan dua bagian utama, yaitu cervix dan corpus. Jadi saya akan membahas tentang menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan fisiologis atau normal, merupakan peristiwa pengeluaran darah dan diintensitas sel secara berkala yang berasal dari mukosa, uterus, dan terjadi relatif. Teratur mulai dari menarche sampai menopause, kecuali pada masa hamil dan laktasi. Lama perdarahan pada menstruasi bervariasi. Pada 19 umurnya 4 sampai 6 hari, tapi 2 sampai 9 hari. Proses menstruasi terjadi karena sel telur atau ovum yang tidak dibuahi itu menyebabkan lapisan dinding rahim atau endometrium menyebar dan menjadi gugur yang membuatnya mengeluarkan darah. Organ reproduksi yang berperan pada proses menstruasi meliputi yang pertama adalah vagina, yaitu lubang vagina merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi. Yang kedua adalah ovarium, yaitu memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan hormon atau progesteron dan estrogen dan menghasilkan ovum atau sel telur yang tubuh butuh untuk pembuahan. Yang ketiga ada tuba fallopi, yaitu menghubungkan dinding telur atau ovarium wanita dengan rahim membawa ovum ke bagian ujung atau infun di bulung hingga ke bagian rahim, dan proses pembuahan sel sperma dengan sel telur juga berlangsung pada bagian ini. Yang keempat adalah uterus atau rahim, yaitu menjadi rumah untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dengan dua bagian utama, yaitu cervix atau leher rahim dan corpus. Siklus menstruasi yaitu terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase menstruasi. Terjadi bila ovum tidak dibuat sperma sehingga corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasan ovum dari endometrium disertai bebek dan durungnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Yang kedua yaitu fase praovulasi atau fase proliferasi. Hormon pembebas gonadotropin yang disekresikan hipotalamus akan mengacu hipofis untuk mensekresikan FSH. FSH mengacu kematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresikan hormon estrogen. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan cervix atau leher rahim untuk mensekresikan janin yang bersifat basal. Selanjutnya ada fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seseorang perempuan
28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat sekresi FSH, kemudian hipofis mensekresikan LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut ovulasi. Yang keempat ada fase ovulasi atau fase sekresi. Fase ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum ovulasi. Folikel deeglar yaitu folikel matang yang telah dilepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus. Korpus luteum mensekresikan hormon progesteron dan masih mensekresikan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika terbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicon yang hanya sedikit mensekresikan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi dan demikian seterusnya. Ya, di sini ada spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti perbelahan. Sperma terdiri dari sel sperma atau spermatozoa yang terdiri dari satu kepala sperma berbentuk lonjong agak depan berisi nukleus atau inti, haploid tebal dengan sedikit sitoplasma. Bagian tubuhnya disambungi oleh akrosom yang berfungsi menghasilkan enzim yang membantu sperma dalam menembus ovum. Yang kedua ada leher yang mengumpulkan kepala dengan bagian tengah. Yang ketiga, bagian tengah yang banyak mengandung mitokondria sebagai penghasil energi atau ATP untuk pergerakan sperma. Panjang bagian tengah sekitar 5 meter. Bagian ini membantu dalam pembuatan sperma. Yang terakhir yaitu ekor sperma yang berupa flagella sebagai alat pergerakan sperma. Oke, baik, di sini ada proses spermatogenesis dari spermatogonium atau sel induk sperma. Nah, sel ini akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Nah, setelah itu spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama pada setiap meiosis kedua. Nah, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Nah, spermatozoa ini akan bergerak ke dalam epididymis, tabung penyimpanan sperma yang terhubung dengan testis. Baik, selanjutnya ada ereksi. Jadi ereksi adalah kondisi ketika penis dalam keadaan tegang, keras dan membesar karena adanya peningkatan aliran darah ke penis. Nah, timbulnya ereksi dipengaruhi oleh perubahan pada ketiga struktur anatomi utama penis, yaitu yang pertama saraf, otot, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada organ reproduksi pria yang berperan dalam proses ereksi. Jadi ada dua, yang pertama ada organ internal dan organ eksternal. Jadi organ internal itu terdiri dari yang pertama ada epididymis yang menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens. Kemudian yang kedua ada vesicula seminalis, yaitu menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Kemudian yang ketiga ada uretra, yaitu membawa urin atau sperma ke luar tubuh. Kemudian yang keempat ada kelenjar prostat yang berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Kemudian yang kelima ada kelenjar bulboretralis, yaitu mensekresikan mukus bening sebelum ejakulasi. Selanjutnya organ eksternal, yaitu terdiri dari yang pertama ada penis, adalah organ untuk melakukan hubungan seksual dan mengeluarkan urin dan sperma. Kemudian yang kedua ada skrotum, yaitu merupakan kantong yang melindungi buah zakar atau testis dan mengatur suhu di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada testis, merupakan organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada ejakulasi. Nah, ejakulasi ini adalah keluarnya air mani atau biasanya mengandung sperma dari saluran reproduksi pria sebagai akibat dari orgasme. Nah, ejakulasi adalah hak akhir dan tujuan alami dari rangsangan seksual pria dan komponen penting dari konsepsi alami. Dalam kasus yang jarang terjadi, ejakulasi terjadi karena penyakit prostat. Ejakulasi juga dapat terjadi secara spontan selama tidur atau emisi nokturnal atau bisa dikira. Kemudian
Kemudian yang kebetulan dalam proses ejakulasi yaitu yang terdiri dari penis, di mana penis merupakan organ untuk melakukan hubungan seksual dan mengeluarkan urin dan sperma. Yang kedua ada testis, merupakan organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga ada epididymis, organ yang terletak di bagian belakang testis. Organ ini memiliki panjang hampir 6 meter dan berfungsi mengumpulkan sel sperma dan testis dan mematangkannya sehingga mampu berenang secara efektif di dalam vas uterus. Selanjutnya ada vas uterus, di mana organ berbentuk pipa yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis. Yang kelima ada vesicula seminalis, merupakan organ yang terletak di antara prostat. Bersama dengan vas uterus, vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius yang bermuara di prostat. Kemudian ada 10 penyakit terkait oogenesis, ovulasi, menstruasi, spermatogenesis, ejakulasi, dan ereksi. Untuk diagnosa pertama itu ada kista ovarium, merupakan penyakit di mana sebuah kantong berisi cairan yang muncul pada indung telur dan ovarium. Untuk kode ICD 2010 dan 2016 N83.2. Kemudian ada diagnosa yang kedua yaitu penyakit oligomenorrhea, yang dimana merupakan pendarahan ringan yang tidak normal pada wanita yang sedang menstruasi. Untuk kode ICD 2010 dan 2016 dia sama yaitu N61.5. Kemudian amenorrhea, di mana merupakan kondisi ketika wanita tidak mengalami menstruasi atau datang bulan di masa yang seharusnya untuk menstruasi. Untuk kode ICD 2010 dan 2016 sama yaitu N91.2. Kemudian ada endometritis, di mana terjadi akibat naiknya bakteri dari leher rahim dan vagina ke dalam rahim. Untuk kode N71.9. Kemudian ada sindrom hiperstimulasi ovarium atau OHSS, di mana ketika ovarium membengkak dan mengeluarkan cairan ke perut, respon berlebihan terhadap kelebihan hormon. Untuk kode ICD N98.1.